Kakak ipar, jangan di situ, itu tempat buang air. Suara manja itu berbisik lembut di telingaku. Aku terbangun dalam kondisi setengah sadar di atas ranjang. Mataku tertuju pada wajah cantik seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Ia hanya mengenakan kemeja tipis yang memperlihatkan lekuk tubuh menggoda. Kain tipis itu tak mampu menyembunyikan pesonanya. Cahaya musim semi yang masuk seolah tersedot ke lubang hitam yang memikat pandanganku. Kepalaku berdengung hebat. Pemandangan ini terasa begitu familiar dalam ingatanku. Aku menoleh ke sekeliling dengan wajah terkejut. Mungkinkah aku benar-benar telah kembali ke masa lalu? Pemandangan ini sangat aku kenali. Aku kembali ke bumi, tepat di hari terkutuk saat aku dijebak. Aku tertawa histeris hingga air mata jatuh. Dulu aku anak kaya, tapi di usia 18, segalanya hancur. Orang tuaku dibunuh, meninggalkanku dengan hutang segunung. Demi melunasi semua beban itu dan mencari kebenaran kematian orang tuaku, aku menikahi keluarga ini. Namun, ibu mertuaku justru menghasut adik iparku, si Lixue, untuk menjebakku. Mereka ingin memaksaku bercerai dengan tuduhan perselingkuhan yang menjijikan. Di kehidupan lalu, kakiku dipatahkan dan aku diusir. Tak kusangka, aku malah terlempar ke dunia kultivasi. 800 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan kini sang kaisar telah kembali ke masa lalu. Kesadaranku pulih sepenuhnya. Aku teringat jelas penyebab kematianku di dunia kultivasi yang sangat kejam itu. Murid-murid yang kurawat selama ratusan tahun justru mengkhianatiku saat aku sedang melewati ujian langit. Pengkhianat? Xiaoming, kau akan membayar ini. Amarah membara di mataku. Kakak ipar, kenapa kau diam saja? Aku kedinginan. Suara Lixue menyentakku, ia langsung menerjang dan memelukku erat seperti seekor gurita. Wajahnya penuh godaan, tapi aku hanya tersenyum dingin. Dulu, aku hancur karena jebakan murahan seperti ini. Sebelum aku sempat melawan, mereka mematahkan kakiku tanpa penjelasan. Keluarga Li tak pernah memberiku kesempatan bicara. Aku menggunakan indera spiritualku untuk mengamati situasi. Benar saja, ada tikus-tikus yang sedang bersembunyi di luar. Mereka menunggu momen tepat untuk menangkap basah diriku. Di keluarga Li, aku hanyalah menantu sampah. Aku tak punya harga diri. Seluruh anggota keluarga menganggapku tak lebih dari sekadar sampah tak berguna. Mereka merendahkanku setiap hari. Terutama Lixue, ia selalu menghina dan memukulku tanpa rasa kasihan. Ini jebakan murni. Sebagai kakak ipar, jika aku ketahuan tidur dengannya, namaku akan hancur selamanya. Lixue memanfaatkan kekhawatiran itu, sementara para saksi sudah siap menggerebek. Licik sekali permainan kalian. Karena kalian ingin bermain api, mari kita buat ini menjadi lautan api. Aku tersenyum licik. Dengan sedikit gelombang mental, orang-orang di luar langsung jatuh pingsan seketika. Sangat mudah bagi sang kaisar. Meski kekuatanku sekarang hanya sepermiliar dari masa kejayaan, menghadapi manusia biasa adalah hal yang sepele. Tanpa ragu, aku membalikan keadaan dan menindih Lixue. Tanganku mulai menjelajahi tubuhnya dengan sangat berani. Aku menarik kemejanya perlahan. Lixue tersentak kaget, ia tak menyangka si pengecut ini akan bertindak nekat. Lixue sayang, aku juga sangat mencintaimu. Mari kita nikmati malam pertama kita sekarang juga. Aku memasang wajah penuh nafsu, sementara tanganku terus bergerak liar di atas kulit mulusnya yang lembut. Aku mulai menikmati lekuk tubuhnya yang proporsional. Sial, di usia semuda ini, dia sudah memiliki daya tarik. Lixue mulai panik. Dia hanya ingin menjebakku, bukan menyerahkan kesuciannya kepada si sampah ini. Kakak ipar, kenapa buru-buru? Aku belum siap. Lixue mencoba berakting lugu untuk menghentikanku. Ia meronta pelan mencoba melepaskan diri, namun tubuhnya justru memberikan sinyal yang ambigu bagi orang awam. Matanya melirik ke arah pintu. Kenapa komplotan di luar tak segera masuk untuk menyelamatkannya? Lixue mulai ketakutan karena merasa benar-benar akan dimangsa. Tiba-tiba, udara dingin menyentuh bagian bawah tubuhnya. Pakaian dalamnya telah terlepas. Tidak. Berhenti. Teriaknya ketakutan. Aku menyeringai, kenapa berhenti? Sayang, bukankah ini yang kau inginkan? Lixue hampir gila karena ketakutan. Rencananya telah hancur total berantakan. Melihat wajah frustasinya, ada rasa puas yang tak terlukiskan. Wanita licik ini selalu menghinaku dulu. Hari ini, aku akan mengambil sedikit bunga sebagai kompensasi. Aku tertawa dalam hati sambil terus bereksplorasi. Kelembutan kulitnya hampir membuatku terlena. Namun tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Ada aliran energi murni yang sangat kuat. Setelah kuperiksa lebih teliti, mataku terbelalak karena terkejut. Fisik misterius Taiyin, konstitusi langka yang bahkan di dunia kultivasi pun sangat sulit untuk ditemukan. Dia mampu menghimpun kekuatan Taiyin secara mandiri. Benar-benar wadah kultivasi tingkat tinggi yang sangat sempurna. Harta ini pasti memicu nafsu banyak orang. Tak kusangka Lixu memiliki tubuh misterius Taiyin yang langka.
Aku tak akan segan lagi. Tanganku mulai menyerap seluruh esensi Taiyin dari pusat energinya sekarang juga. Kekuatan Taiyin melonjak deras. Liksu mendesah pasrah saat seluruh energinya mulai terkuras habis masuk ke tubuhku. Perlawanan Liksu sirna seketika. Rasa nikmat yang luar biasa mulai menjalar, membuat tubuhnya bergetar hebat karena sensasinya. Paras cantiknya merona karena gairah yang meluap. Di tengah kesadaran yang kabur, dia bahkan memberikan kecupan hangat. Aku menerima setiap inci darinya sembari terus menguras habis seluruh kekuatan lunar yang tersimpan dalam dirinya. Akumulasi energi selama 18 tahun ini mengalir tanpa henti, lalu kutempa menjadi energi spiritual murni. Di bawah pengaruh energi spiritual itu, kekuatanku mulai meningkat drastis dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal. Dalam satu tarikan, aku menyerap habis seluruh esensi lunar. Tubuh mungil itu akhirnya tumbang tak berdaya karena sensasinya. Setelah erangan terakhir, dia jatuh terlelap dengan raut puas. Akhirnya, aku bangkit dengan tubuh yang terasa segar. Saat aku meregangkan otot, bunyi gemertak tulang terdengar nyaring. Kekuatan baru ini benar-benar terasa sangat luar biasa. Esensi lunar 18 tahun memang luar biasa. Hanya dengan satu sesi, aku langsung berhasil menembus batas. Aku telah resmi memasuki ranah Inate sepenuhnya. Sambil tersenyum puas, aku melirik Liksu yang masih terbaring lemah. Dia terlihat sangat damai di atas ranjang. Namun, senyumku berubah dingin menatap wajah wanita yang telah takluk ini. Urusan kita belum selesai, cantik. Setelah kau bangun nanti, aku akan melatihmu perlahan sesuai dengan seleraku. Bayangkan betapa terkejutnya kau melihat kekacauan ini. Aku pun tertawa sinis dan melangkah pergi tanpa ragu sedikit pun. Begitu aku keluar dari sana, perlahan-lahan Liksu mulai tersadar dari tidur panjangnya yang penuh dengan kenikmatan. Saat membuka mata, dia merasakan ada yang aneh. Teriakan histeris pecah saat dia menyadari kondisi tubuh polosnya sendiri. Dengan gemetar dia menutupi tubuhnya. Ranjang itu kini hancur berantakan, bak medan perang yang sangat sengit semalam. Semua ini adalah jejak perbuatanku. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin aku bisa sampai pingsan seperti ini? Wajah Liksu penuh keraguan. Namun perlahan, memori tentang sentuhan panas itu mulai muncul kembali di dalam benaknya. Aku bahkan rela berkorban demi sampah itu. Liksu seolah tak percaya. Tiba-tiba, pintu kamar itu terbuka dengan lebar. Suara gaduh orang-orang dari luar mulai terdengar. Nona muda kedua, apakah Anda baik-baik saja di dalam sana? Amarah Liksu meledak seketika. Si bajingan itu sudah pergi. Kenapa kalian baru datang sekarang? Dasar pengawal tidak berguna. Para pengawal itu hanya bisa saling lirik dengan wajah pucat. Maaf, kami tadi mendadak tertidur sangat lelap sekali. Dasar tidak becus. Gara-gara kalian, si tidak berguna itu telah mengambil segalanya dariku. Pergi kalian dari sini. Teriakan histeris Liksu mengguncang ruangan. Para pengawal itu pun lari terbirit-birit karena ketakutan yang sangat luar biasa. Di dalam kamar, Liksu masih mengamuk dan menghancurkan apapun. Sementara itu, aku baru saja turun ke bawah, sayup-sayup terdengar ramukan Liksu dari lantai 2. Sudut bibirku terangkat, membentuk senyum kemenangan yang sangat tipis. Tiba-tiba, seorang wanita matang yang sangat menggoda datang membawa pasukan. Kecantikannya benar-benar luar biasa dan sangat memikat. Tubuhnya yang sintal tak kalah menawan dari Liksu. Napasnya memburu, membuat dadanya naik turun dengan sangat cepat. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana putriku? Wanita itu terbelalak melihatku berdiri tegak tepat di hadapannya. Seharusnya aku masih terjebak di kamar itu. Aku tertawa keras karena rencananya telah gagal total hari ini. Gwen Manju terpaku di tempatnya. Kejadian ini sama sekali tidak ada dalam skenario busuk yang telah dia susun. Beraninya kau menyentuh Xiaoshu? Dia adalah adik iparmu sendiri. Dasar manusia tidak punya hati dan sangat kejam. Dia menunjuk wajahku sambil terus memaki. Cepat patahkan kakinya. Sekelompok pria berotot langsung mengepungku dengan sangat ketat. Situasi memanas, tapi aku tetap tenang. Dengan santai aku menyilangkan tangan di dada sambil menatap mereka tajam. Tunggu dulu. Apa kau punya bukti kalau aku baru saja bersama Liksu? Jangan asal bicara tanpa fakta jelas. Gwen Manju tertegun. Rencananya adalah menggerebekku di dalam kamar, tapi kenyataannya aku justru santai di ruang tamu. Strateginya hancur berkeping-keping. Dia kini benar-benar kehilangan kata-kata karena melihat keberadaanku yang bebas di bawah. Kau berani membentakku? Sadarlah akan posisimu. Kau hanyalah menantu sampah yang tak pantas bagi keluarga jin ini. Gwen Manju terus mencari alasan untuk meluapkan amarahnya. Dia menghinaku sebagai parasit yang tidak tahu diri sama sekali. Aku hanya tersenyum dingin menanggapi makiannya. Kau tak berhak menilai kepantasanku. Kaulah yang sebenarnya sudah sangat keterlaluan. Terus-menerus memanggilku sampah? Sepertinya kau perlu diberi pelajaran. Sebuah tamparan keras langsung mendarat tepat di wajahnya. PLAK. Suara tamparan keras menggema di seluruh aula. Gwen memegangi wajahnya yang memerah, tampak syok berat. Kau berani memukulku? Lalu kenapa?
Aku sudah cukup bersabar menghadapi tingkah busukmu selama ini. Sekali lagi kau menghinaku pecundang, jangan harap aku akan berbelas kasih. Hidupku takkan lagi kuberikan padamu. Di kehidupan lalu aku lemah dan terus mengalah, tapi sekarang aku bukan Guan yang dulu. Amarahku meledak, dia menatap para pengawal berbaju hitam. Bodoh. Tunggu apa lagi? Serang dia, aku yang akan bertanggung jawab. Tanpa ragu, para pria itu menerjang. Dengan tatapan meremehkan, aku maju menghadapi 10 orang sekaligus sendirian. Gwen tertawa sinis menganggapku tak tahu diri. Namun sedetik kemudian, pemandangan di depannya berubah menjadi horor. Aku melayangkan tinju. Tubuhku bergerak liar bak seekor harimau lapar di tengah kawanan domba yang malang. 10 pria berotot itu tak punya daya lawan sedikit pun. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, mereka semua tersungkur. Gwen membeku tak percaya. Bagaimana mungkin si penurut ini bisa berubah sekuat ini? Aku menyeringai dingin melihat Gwen yang kini gemetar ketakutan. Rasa puas yang luar biasa membuncah di dadaku. Wanita ini telah menghinaku di kehidupan sebelumnya. Sekarang, roda nasib berputar dan akulah pemenangnya. Aku melangkah maju, mencengkeram lehernya dan berbisik. Jangan kira aku tak tahu rencana busuk kalian berdua. Ibu dan anak sama saja, tapi biarkan aku memberitahumu satu rahasia. Liksu sudah menjadi milikku seutuhnya. Jika tak ingin skandal memalukan ini tersebar luas, patuhlah padaku. Jangan pernah berani memancing amarahku lagi. Setelah berkata demikian, aku pergi sambil tertawa puas. Gwen hanya bisa mematung dilingkupi rasa syok dan amarah. Dia terduduk lemas di lantai. Kata-kataku tadi benar-benar menghantam jiwanya hingga hancur berkeping-keping. Dia tak menyangka rencananya gagal total, dan malah merugi besar. Bukan hanya gagal menjeratku saja, tapi dia juga menyeret putrinya sendiri ke dalam masalah. Gwen mengerang frustrasi atas ketidakberdayaannya yang menyedihkan. Di sebuah taman kota, aku duduk bersila di atas batu, aliran energi spiritual yang tipis meresap ke tubuhku. Setelah sekian lama, aku membuka mata dengan raut kecewa, ternyata dunia ini benar-benar kekurangan energi murni. Energi bumi terlalu langka. Berlatih berjam-jam hampir tidak membuahkan hasil apapun bagi kemajuan kultivasiku. Semalam, aku mencapai ranah primordial berkat tubuh yin. Itu hasil akumulasi 18 tahun dari Liksu. Peluang langka seperti itu tak akan datang 2 kali. Karena tak punya pilihan, aku pun segera beranjak pergi. Aku harus mencari solusi lain. Untungnya, aku memiliki Liksu dengan tubuh spesialnya sebagai kunci kekuatanku. Melalui kultivasi ganda bersamanya setiap hari, kemajuanku akan terjamin. Bayangan wajah Liksu tiba-tiba melintas di pikiranku. Aku sudah menyiapkan 10 metode untuk mendidik wanita itu. Tanpa membuang waktu, aku segera meninggalkan taman. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Orang-orang mulai memadati taman, namun sebuah siluet tiba-tiba menarik perhatianku. Seorang wanita cantik nan rapuh berusia 20 tahunan berjalan mendekat dengan payung di tangannya. Kecantikannya luar biasa, dengan lekuk tubuh sempurna dan pesona yang sangat lembut sekaligus menggoda. Kulitnya seputih salju, namun tubuhnya tampak sangat lemah seolah bisa terbang tertiup angin sepoi-sepoi. Wajah cantiknya pucat seperti orang sakit, membuat siapapun yang melihatnya tak bisa berpaling barang sedetik pun. Meski sangat menarik perhatian, tak ada satupun orang yang berani mendekat untuk sekadar menyapanya. Pasalnya, seorang pengawal berotot dengan setelan jas hitam menjaganya dengan aura yang sangat dingin membeku. Namun aku justru melangkah maju tanpa ragu. Tindakanku membuat orang-orang di sekitar terperangah kagum sekaligus heran. Benar-benar pria pemberani. Wanita seanggun itu jelas bukan level orang sembarangan seperti dirinya saat ini. Sementara para wanita memandangku rendah. Ci, dasar kodok yang bermimpi ingin memakan daging angsa cantik. Pengawal itu langsung menghadang jalanku dengan mengancam. Berhenti. Nona, kami tidak bicara dengan orang asing. Pergilah. Aku tak memedulikannya. Mataku berbinar penuh gairah menatap wanita cantik yang tampak sakit di hadapanku itu. Hatiku bersorak kegirangan. Ternyata dia memiliki tubuh rohes, sebuah harta karun yang sangat langka. Konstitusi spesial yang jarang ditemukan bahkan di dunia kultivator. Bertemu dua sekaligus, keberuntunganku benar-benar gila. Tubuh rohes adalah wadah sempurna untuk kultivasi ganda, setara dengan tubuh bulan yang sangat legendaris. Tubuh itu secara alami menyerap energi es, namun menyimpan bahaya besar jika energinya menumpuk terlalu banyak. Tanpa teknik untuk mengalirkan energi es tersebut, pemilik tubuh ini takkan mampu bertahan hidup lebih lama. Tatapan wanita cantik itu tertuju padaku, namun hanya ada kilatan rasa jijik yang terpancar dari matanya. Pria lain mengincar kecantikannya. Si cantik yang rapuh menjawab dingin, "Baik, Nona." Pria berjas hitam mengangguk patuh lalu melangkah maju dengan penuh wibawa. Tepat saat pengawal itu bergerak, suaraku memecah keheningan. "Tunggu, aku bisa menyembuhkanmu." Si cantik menghentikan pengawalnya. Matanya menilaiku sinis. Anak ingusan di bawah 20 tahun? Kekecewaan terpancar di matanya saat ia menggeleng. "Kau bukan dokter, aku pun tidak sakit." Penolakan telak.
Namun aku menyela cepat, jangan terburu-buru menolaknya. Bukankah benar begitu? Sejak usia 18 tahun, kau merasa membeku seolah terjebak di gua es? Tubuhmu kian melemah tiap harinya. Rasa dingin itu tak hilang meski matahari terik. Kau merasa ragamu membeku tanpa bisa dihangatkan. Semua dimulai sejak ulang tahun ke-18. Setiap ulang tahun, hawa dingin itu menyiksamu hingga pingsan. Kondisimu kian memburuk sekarang. Orang-orang tertawa mengejek. Siapa bocah ini? Cara merayunya sungguh murahan dan konyol. Dokter Dewa, lucu sekali. Mana ada penyakit konyol seperti itu di dunia nyata. Mereka menganggap ini trik kuno untuk mendekati wanita cantik. Tawa menghina pecah seketika. Namun, raut wajah si cantik dan pengawalnya berubah drastis. Mereka mematung penuh keterkejutan. Mata mereka terbelalak heran. Bagaimana kau bisa tahu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Meski penuh keraguan, kilatan harapan muncul di matanya. Aku hanya tersenyum penuh percaya diri. Beri aku 5 menit, penyakit anehmu akan sirna. Gadis itu tertegun, dunianya seakan berhenti. Badai berkecamuk di batinnya. Siapa pria ini? Dia membaca rahasia penyakitku hanya sekali lirik. Banyak orang tahu dia sakit, tapi detail itu tidak mungkin diketahui oleh orang asing. Menjelaskan detail penyakit aneh ini dengan presisi bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Logikanya berteriak bahwa pria ini mencurigakan, namun ada aura berbeda yang terpancar darinya. Sikap penuh keyakinan yang kutunjukkan membuat siapapun akan sulit untuk berpaling dariku. 5 menit. Baiklah, kuberikan kau waktu 5 menit. Akhirnya, dia setuju secara ajaib. Mungkin jauh di lubuk hatinya, dia mendambakan keselamatan. Namun si pengawal terlihat sangat cemas. Aku tertawa kecil. Barusan aku memakai mantra demi meyakinkan setiap kata-kataku padanya. Pilihan tepat. Mari ke hotel, aku butuh ruangan tenang. Tatapan si cantik kian intens. Dia masih bimbang. Beri aku alasan untuk percaya. Kau tak punya alasan untuk menolak. Senyumku mereka. Bertahun-tahun mencari dokter tanpa hasil. Kini secercah harapan muncul di depannya. Daripada terus disiksa rasa sakit, lebih baik mencoba. Lagi pula, kau tak akan rugi apa-apa. Logikaku masuk akal. Setelah menimbang sejenak, si cantik mengangguk. Kami bertiga pun pergi. Aku diantar menuju hotel. Mereka segera memesan kamar, dan si cantik duduk di tepi ranjang. Dia melepas mantelnya perlahan sambil menggigit bibir bawahnya karena keraguan yang masih tersisa. Di balik mantel itu, pakaian tipisnya menonjolkan lekuk tubuh yang sempurna dan sangat menggoda. Kulitnya seputih salju. Hanya 5 menit, kau boleh melakukan apapun padaku saat itu, tapi jika gagal, kau harus siap menanggung konsekuensi yang sangat mematikan bagimu nanti. Nada suaranya sedingin es, penuh ancaman, namun wajahku tetap tenang tanpa ada kegentaran. Aku takkan mengecewakanmu. Tanganku perlahan mendarat di bahu halus si cantik yang rapuh. Ini pertama kalinya aku menyentuh wanita asing. Tubuhnya gemetar kecil, namun tatapanku tetap tenang. Energi kehidupan dalam diriku mulai bergejolak. Melalui telapak tanganku, aliran kekuatan merasuk ke tubuhnya. Matanya seketika membelalak, rasa hangat yang asing mulai menjalar dari bahunya ke seluruh raga. Sensasi nyaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bagaimana mungkin? Batinnya tak percaya sama sekali. Tanpa memedulikan keterkejutannya, jemariku mulai menelusuri tubuhnya. Kulitnya sehalus sutra, sungguh luar biasa indahnya. Gerakan tanganku mungkin terlihat ambigu bagi orang lain, namun ini adalah proses penyembuhan sakral. Tubuh si cantik terasa membara. Gejolak panas itu membangkitkan gairah yang lama terpendam. Semenjak usia 18 tahun, hawa dingin menyiksanya. Namun kini, kehangatan itu akhirnya kembali. Hanya dalam satu saat, sang jelita yang terbaring lemah itu sudah bermandikan keringat hingga membasahi pakaian tipisnya. Lekuk tubuhnya yang nyaris sempurna terpampang jelas, membuatku terpana selagi terus menyerap energi dingin darinya. Hawa es dari tubuhnya memberikan kenikmatan ganda, baik secara visual maupun sensasi fisik yang luar biasa nikmat. Energi dingin dalam jumlah besar kuserap habis, lalu kutransformasi menjadi energi murni yang tersimpan di dalam dantianku. Ekspresi puas tersungging di wajahku saat kekuatanku melonjak drastis, sementara raut wajah sang gadis pun mulai berubah. Bibir mungilnya yang semerah ceri terbuka sedikit demi sedikit, napasnya terengah selagi matanya mulai bersinar lembut. Sensasi hangat yang nyaman menyelimuti dirinya hingga ia terbuai sepenuhnya. Tampak begitu polos tanpa pertahanan sedikit pun. Melihatnya yang begitu tak berdaya bagai domba kecil siap dikurbankan, hampir saja pertahananku sebagai pria runtuh seketika. Untungnya aku pria berprinsip, jika orang lain yang ada di sini, dia pasti sudah melahap gadis cantik ini. Meski berkata begitu, tanganku mulai bergerak nakal dan menjelajahi setiap inci kulitnya secara perlahan. Jariku menari di atas tubuh indahnya, menikmati momen ini sembari meyakinkan diri dalam hati dengan penuh keyakinan. Mengobati orang secara cuma-cuma tentu butuh sedikit imbalan, bukankah menerima kompensasi kecil ini sangatlah wajar? Keyakinanku makin kuat untuk terus menikmati ini. Meski tubuhnya terasa agak terlalu kurus namun tetap sangat mempesona.
Dia benar-benar sempurna hingga membuatku ketagihan selagi terus menyerap hawa dingin yang mengalir dari tubuhnya. Kekuatan dalam diriku terus bergejolak naik. 2 jam berlalu, dan seluruh energi es itu telah kuserap tuntas. Hawa dinginnya telah lenyap sepenuhnya hingga aku berhasil menembus ke tingkat menengah tahap Staline dengan sangat sukses. Setelah sekian lama, ia membuka kelopak matanya selagi kesadarannya pulih. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyaku dengan lembut. Suaraku bergema, disambut desah napas lega dari sang jelita yang kini merasa jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Rasa dingin yang menyiksa telah hilang total, berganti dengan kehangatan nyaman yang mengalir ke seluruh saraf tubuhnya. Ini benar-benar luar biasa, tubuhku terasa sangat ringan. Gadis itu bangkit dengan binar energi yang baru dan segar. Ia bangkit dengan penuh semangat dan rasa syukur, namun aku hanya membalasnya dengan senyuman yang penuh arti. "Kurasa ada hal lain yang harus kau urus terlebih dahulu," ujarku sambil menunjuk ke arah tubuhnya yang basah. Pakaiannya sudah basah kuyup hingga menempel ketat, memancarkan aura godaan yang membuat wajahnya langsung semerah tomat. Menyadari situasinya saat ini, rona merah langsung menjalar ke pipinya yang cantik karena rasa malu yang mendalam. Inilah pertama kalinya ia merasa begitu tidak berdaya di depan seorang pria, membuatnya benar-benar merasa salah tingkah. Aku pun beranjak bangun dengan tenang dan keluar ruangan. "Aku tunggu di luar," ucapku meninggalkan kesan mendalam. Setelah menanti dengan sabar, ia pun keluar menemui. "Nama saya Tang Yun, saya sangat berterima kasih atas bantuanmu." Ia bertanya tentang namaku dengan penuh hormat. Namun aku hanya melambaikan tangan dengan gaya yang sangat santai. "Gelar tabib dewa itu tidak pantas untukku, aku tidak terlalu mengerti medis," jawabku yang membuatnya tersenyum tipis. Baginya, kata-kataku hanyalah kerendahan hati. "Kebaikanmu yang luar biasa ini takkan pernah kulupakan seumur hidupku," tegasnya. "Waktu sangatlah berharga sekarang, aku ingin mengundang Anda makan malam sebagai tanda terima kasih, mohon jangan menolak." Aku bisa melihat Tang Yun ingin menjalin persahabatan, dan itu sangat menguntungkanku karena tubuh roh es miliknya. Kehadirannya akan sangat membantu kultivasiku nantinya. Kami pun berangkat menuju sebuah restoran mewah di lereng pegunungan. Tempat itu tampak seperti film musim panas yang asri, sebuah restoran indah yang menyerupai chalet di tengah gunung. Dia jelas pelanggan tetap di sini. Baru saja masuk, pelayan langsung menyambut kami dengan sangat antusias dan ramah. Tiba-tiba, aroma parfum yang unik dan memikat tercium. "Nona Tang, kejutan apa yang membawamu kemari hari ini?" Suara itu terdengar sangat dewasa dan sensual, milik seorang wanita yang pastinya memiliki kecantikan yang sangat menggoda. Benar saja, seorang wanita matang bergaun merah mendekat, auranya memancarkan kedewasaan di usia 30 tahunan. Pinggangnya sangat ramping dengan lekuk yang menonjol, kulitnya putih bersih dengan wajah yang luar biasa cantik jelita. Pesona wanita dewasa terpancar kuat dari lekuk tubuhnya, terutama tatapan matanya yang sangat memikat di bawah alis indah. Gaun merah ketat yang ia kenakan menonjolkan setiap lekuk tubuhnya yang sangat proporsional dan memancarkan cahaya seduktif. Sungguh makhluk yang luar biasa indah, gumamku dalam hati selagi binar kekaguman terpancar jelas dari kedua mataku. Sekali lirik, aku tahu wanita ini memiliki daya tarik yang sangat mematikan bagi kaum pria manapun juga. Meski tak seistimewa Han Binei, pesonanya sangat langka. Nona Tang membawa seorang pria, ini benar-benar kejutan besar. Wanita itu melirikku penuh rasa ingin tahu. "Tolong siapkan ruangan privat untuk kami berdua," pinta Tang Yun. "Hari ini, aku menjamu Tabib Lin." Perkataan Tang Yun Hao mengejutkan pemilik hotel cantik itu. "Tabib Lin?" Dia menilaiku. Wajahku tampak muda layaknya pemuda berusia 20 tahun. Bibir merah, gigi putih, serta tatapan mata yang dalam seolah mampu memikat sukma. Pipi pemilik hotel merona. Dia terus mencuri pandang, namun ragu melihatku yang terlalu belia. Mungkinkah pemuda belia menjadi tabib hebat? Nona keluarga Tang pasti telah tertipu olehnya. Pikiran itu terpendam di kepalanya, namun sang pemilik hotel tetap bersikap tenang. Ruangan mewah segera disiapkan. Hidangan beraroma surgawi tersaji cepat, sangat menggugah selera. Aroma ini luar biasa. Tang Yun Hao menatapku dengan mata indah yang penuh rasa terima kasih. Sejak sakit aneh di usia 18, aku menderita. "Terima kasih telah menyelamatkanku, Tabib Lin." Mata indah Tang Yun Hao memancarkan gelombang emosi yang sangat mendalam terhadap diriku. Aku tersenyum. "Itu mudah. Sebenarnya itu bukan penyakit, melainkan akibat konstitusi tubuh unikmu. Pengobatan tadi hanyalah awal. Kau harus rutin dipijat setiap 7 hari demi meredam hawa dingin." Wajah Tang Yun Hao memerah hebat saat teringat sensasi pijatan, memalukan di tubuhnya tadi. Harus dipijat setiap 7 hari? Tang Yun Hao tak mampu melupakan getaran aneh di sukmanya. Sensasi yang begitu memabukkan itu jujur saja mulai membuatnya sedikit ketagihan dan ingin lagi. Namun logikanya memperingatkan, tidak baik bagi seorang gadis untuk sedekat itu denganku. "Tabib ilahi, adakah cara sembuh total?" Aku menggeleng pelan dengan senyum penuh misteri. "Ini soal konstitusi spesial. Cara satu-satunya adalah dengan melangkah ke jalur agung kultivasi. Mengubah hawa dingin menjadi energi murni akan mempercepat pertumbuhan kekuatannya melebihi orang lain.
Tapi aku tak akan mengatakannya sekarang agar bisa terus menikmati sesi pijat eksklusif ini. Mendengar jawabanku, kekecewaan terpancar di wajah cantik Tang Yunhao yang mulai murung. Dia menggigit bibir, lalu mengangguk pasrah. Baiklah, mohon bimbingan Anda ke depannya, Tabib Lin. Saat kami berbincang, pemilik hotel masuk membawakan hidangan terakhir dengan langkah yang anggun. Tabib Lin benar-benar berbakat. Di usia belia, kemampuan medis Anda sungguh sangat luar biasa. Pujian mengalir deras, sementara mata penggoda sang pemilik hotel mulai tertuju tajam ke arahku. Tang Yunhao mengenalkannya sebagai Liu Yuan. Aku mengusap dagu, menatap wanita yang meremehkanku itu. Nona Liu sepertinya ragu. Jika tebakanku benar, Anda sebenarnya masih seorang perawan, bukan? Kata-kataku membuat suasana membeku. Tang Yunhao terperangah syok mendengar ucapan belak-belakanku yang tak terduga. Wajah Liu Yuan memucat karena rahasianya terbongkar. Bagaimana kau bisa tahu? Serunya spontan. Itu adalah rahasia terpendamnya. Sejak sekolah, dia selalu dipuja sebagai dewi impian banyak pria. Tubuh seksinya memicu rumor kencan. Kini, usianya sudah menginjak lebih dari 30 tahun. Bisnis restoran membuatnya dikelilingi pria, sehingga fitnah tentang dirinya terus berkembang tanpa henti. Semua orang mengira dia berpengalaman. Siapa sangka, di balik pesonanya, dia masih sangat suci. Takkan ada yang percaya kecantikan ini masih perawan. Tabib Lin, Anda pasti salah lihat. Senyum Liu Yuan mulai retak. Jangan bercanda, mana mungkin aku masih seorang perawan sekarang? Aku tersenyum misterius. Melalui persepsi spiritualku, aku bisa merasakan energi yin murninya masih utuh. Energi suci itu adalah bukti mutlak. Pandangan Liu Yuan terhadapku kini telah berubah drastis. Awalnya dia mengira aku hanyalah penipu tampan yang ingin mendekati para nona kaya raya. Usiaku yang terlalu muda membuatnya skeptis akan keahlian medis yang dipuji nona keluarga Tang. Namun satu kalimat tadi membuktikan bahwa aku memiliki mata dewa yang mampu menembus rahasianya. Guruku sudah lama tiada, tak perlu dibahas. Aku sengaja menghentikan pembicaraan tentang kekuatan hebatku. Liu Yuan terdiam. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari arah luar ruangan. Pintu terbanting terbuka. Sosok pria berpakaian mewah dengan aura bangsawan tinggi melangkah masuk dengan angkuh. Tak kusangka bertemu di sini. Kau benar-benar membuatku lelah mencari kemana-mana, ucapnya licik. Pemuda itu mendekat sambil tersenyum, lalu langsung duduk santai di hadapan kami. Berdiri tepat di sisi Tang Yun, dia mengulurkan tangan ingin merangkul bahunya. Namun dengan dingin Tang Yun menghindarinya. Matanya dipenuhi gairah rendah, menatap lapar lekuk tubuh Yunia yang begitu mempesona dan tampak sangat lembut. Tatapannya seolah terkunci. Fan Xiaodong, jangan menjauh. Bukankah hubungan kita sudah cukup intim untuk melakukan itu? Seketika, wajah Tang Yun membaiku sedingin es. Di sisi lain, tawa angkuh Fan Xiaokang meledak di ruangan itu. Yunia, apa yang kau bicarakan? Kita sudah bertunangan dan tanggal pernikahan pun telah resmi ditetapkan. Apa salahnya sedikit bermanja sekarang? Ekspresi Tang Yun menegang, membuat suasana kabin mencekam dalam sekejap. Tiba-tiba, Fan Xiaokang merasakan sesuatu yang aneh. Dia memutar tubuhnya dengan tatapan tajam mencari sumbernya. Matanya tertuju padaku, dan wajahnya langsung menggelap melihat tunangannya sedang makan bersama pemuda asing. Siapa kau? Teriak Fan Xiaokang penuh permusuhan. Sadar akan bahaya, Tang Yun segera mencoba menjelaskan situasinya. Fan Xiaokang, dia hanyalah seorang tabib temanku. Namun bagi Fan, nyawa seorang dokter rendahan tidaklah berarti. Tabib sakti, lelucon macam apa ini? Fan tertawa sinis. Yunia, jangan biarkan penipu ini membodohimu begitu saja. Ketegangan memuncak di dalam ruangan. Fan Xiaokang sama sekali tidak berusaha menyembunyikan hinaan pedas dalam setiap katanya. Dia tidak menyadari tatapanku mulai menajam. Sementara itu, Tang Yun menatapnya dengan rasa tidak senang yang mendalam. Tabib Lin adalah ahli medis sejati. Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Namun, Fan hanya membalas dengan seringai meremehkan. Yunia, kau pasti sudah putus asa karena penyakit anehmu itu. Tapi tenang saja, jangan khawatir lagi. Aku sudah menemukan tabib hebat untukmu besok. Kesempatan emas yang sangat sulit untuk aku dapatkan. Tang Yun mengernyitkan dahi. Penyakitku sudah sembuh total berkat tabib Lin ini. Fan Xiaokang langsung tertegun sejenak. Dia melirikku dengan tatapan penuh ejekan dan rasa jijik. Cukup, Fan Chao. Hentikan semua omong kosongmu. Aku tidak ingin mengulanginya. Minta maaf pada tabib Lin sekarang juga. Suara Tang Yun terdengar sangat dingin. Sikapnya begitu teguh hingga membuat Fan terperangah. Kau berani melawanku demi pemuda antah berantah yang tidak jelas ini? Tabib Lin adalah guru besar pengobatan. Hentikan penghinaanmu. Tang Yun berdiri teguh membela kehormatanku tanpa ragu. Kata-katanya begitu mantap. Di sampingnya, Liu Roying terkejut melihat betapa besarnya kepercayaan Tang Yun pada pria ini. Tawa Fan meledak seolah mendengar lelucon terkonyol di dunia. Dia kemudian membalikkan tubuhnya tepat ke arahku.
Tabib sakti, kau pikir kau pantas menyandang gelar itu? Nada suaranya penuh dengan ejekan yang sangat merendahkan. Dia menilaiku dari ujung kepala hingga kaki. Hanya pemuda di bawah 20 tahun dengan pakaian yang sangat biasa. Rasa jijik di wajahnya semakin menjadi-jadi. Entah trik kotor apa yang kau pakai untuk menipu kekasihku. Kuberikan kau satu kesempatan. Jika kau tak bisa membuktikannya, jangan harap bisa keluar dari kabin ini hidup-hidup. Ancaman itu menggema dingin. Aku menyipitkan mata, dan seberkas hawa membunuh mulai muncul di tatapan mataku. Aku bukanlah pria yang mudah ditindas. Siapapun yang berani menghinaku, akan merasakan balasannya tanpa sedikit pun keraguan. Maka perhatikan baik-baik. Tanganku bergerak secepat kilat, langsung menghantam titik vital di tenggorokan Fan Xiaokang. Rasa perih menusuk lehernya. Amarah Fan memuncak seketika. Beraninya kau mengangkat tangan padaku, keparat? Fan Xiaokang meraung murka, namun saat membuka mulut, tak ada satupun suara yang keluar. Semua orang terpaku. Beberapa orang mengira dia hanya bersandiwara. Namun saat mereka melihat lebih dekat, pemandangan itu terasa sangat mengerikan. Mereka akhirnya menyadari kalau Fan Xiaokang benar-benar kehilangan suaranya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Tang Yun dan Liu Roying terkesiap melihat Fan yang meronta panik, persis seperti orang yang tiba-tiba menjadi bisu. Wajah sombong itu kini penuh ketakutan. Dia berusaha keras untuk berteriak, namun pita suaranya seolah telah lenyap. Segalanya sia-sia. Dasar anjing! Apa yang telah kau lakukan padaku? Teriaknya dalam hati dengan penuh kemarahan. Matanya membelalak penuh kebencian, seolah ingin menelan siapapun yang ada di depannya karena rasa malu yang hebat. Ini pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya. Amarahnya perlahan berubah menjadi ketegangan yang menyesakkan dada. Kebingungan melanda dirinya. Fan Xiaokang menatapku dengan mata memerah, menahan amarah yang meledak-ledak di dalam hatinya. Meski tak paham prosesnya, dia yakin akulah dalangnya. Beraninya orang rendahan ini melukai sosok hebat seperti dirinya. Dia tak menyangka, hanya dengan satu gerakan jari yang sangat halus, aku bisa melumpuhkan kemampuannya untuk berbicara. Di sisi lain, Tang Yun dan Liu Roying hanya bisa terpaku dengan ekspresi wajah kedua wanita itu penuh keheranan. Tabib Lin, bagaimana kau melakukannya? Tanya Tang Yun yang tak bisa lagi menyembunyikan rasa penasaran di hatinya. Satu sentuhan jari mampu mengunci suara seseorang. Kemampuan luar biasa ini benar-benar membuat Tang Yun terpesona seketika. Hanya teknik kecil, ucapku tenang sambil menyunggingkan senyum penuh rahasia. Di mata kultivator sejati, teknik ini memang remeh, namun bagi mereka. Tang Yun dan Roying terpaku, tatapan mereka kini penuh dengan kekaguman luar biasa. Tak kusangka Tuan Muda Fan bisa terpojok begini, sungguh pemandangan langka. Wajah Fan Xiaokang memerah padam, emosinya meledak di bawah tatapan ejekan itu. Dia ingin menghilang karena malu, lalu memukul meja dengan penuh murka. Sembuhkan aku sekarang, atau kau akan menyesal seumur hidupmu, ancamnya kalap. Mata Fan Xiaokang menyala penuh dendam, seolah ingin mencabikku lewat tatapannya. Aku hanya membalasnya dengan senyum dingin yang menusuk hingga ke tulang. Nikmati saja akibatnya. Aku akan melepaskanmu jika suasana hatiku sedang baik. Kata-kataku menghancurkan mentalnya. Ketakutan menjadi bisu selamanya membuat dia panik histeris. Meski dia meronta penuh amarah, aku tetap tenang dengan senyum mautku. Fan Xiaokang menggertakkan gigi. Seumur hidupnya, dia selalu dimanja dengan kemewahan. Hari ini adalah puncak kehinaannya. Dia baru sadar, pemuda ini sangat berbahaya. Kepanikan total melandanya, dia sadar telah meremehkan lawan yang punya teknik misterius. Di tengah rasa malu di depan dua wanita cantik, martabatnya hancur berkeping-keping. Meski sangat marah, keajaiban teknikku membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Akhirnya dia lari terbirit-birit sambil mengumpat, tunggu saja pembalasanku nanti, keparat. Tanpa mempedulikan harga diri, dia kabur dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Suasana kembali tenang. Kini tatapan Liu Roying padaku telah berubah total. Kemampuan medis Anda sungguh tak tertandingi, ucapnya sambil mengangkat gelas anggur. Hatinya dipenuhi rasa penasaran. Bagaimana pemuda seumuran ini menguasai teknik dewa? Aku tersenyum tipis. Tawaran minum dari wanita secantik dia mustahil kutolak. Teknik masaja Anda sangat ajaib. Saya ingin perawatan rutin setiap minggu. Sawa? Tang Yun berjanji memberikan 10.000 yuan untuk setiap sesi perawatan tersebut. Aku mengangguk setuju. Teknik pijatku memang bukan sekadar sentuhan tangan biasa. Liu Roying tertegun. Dia tahu betapa sulitnya menyembuhkan penyakit aneh keluarga Tang. Sudah tak terhitung banyaknya master medis ternama yang gagal menangani kasus ini. Namun di tanganku, penyakit itu sirna seketika. Benar-benar sebuah keajaiban nyata. Tuan Lin, tubuhku sering terasa lelah. Bisakah Anda membantuku untuk relaksasi? Liu Roying memberanikan diri mengundangku dengan nada suara yang sangat menggoda. Matanya penuh harap. Dia ingin merasakan sendiri keajaiban tangan sang tabib. Aku cukup terkejut. Wanita cantik ini ternyata berani mengambil inisiatif lebih dulu. Tentu saja,
Selesai makan siang, aku akan memanjakan tubuhmu, jawabku santai. Peluang emas ini tentu tak boleh dilewatkan. Makan siang pun berakhir sempurna. Hidangan mewah dan obrolan hangat membuat suasana menjadi sangat berkesan bagi kami. Kami pun bertukar nomor. Hati-hati, Fan Xiaokang adalah tipe pria pendendam, peringatnya. Hatinya sangat sempit dan licik, dia pasti akan merencanakan serangan balik. Tang Yun merasa bersalah karena telah melibatkanku dalam masalah dengan keluarga Fan. Tenang saja. Bocah manja seperti dia bukan tandinganku, jawabku penuh percaya diri. Di bumi yang minim energi spiritual ini, kekuatanku sudah berada di puncak. Sebagai pewaris teknik kuno, metodeku jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Tak lama kemudian, Liu Ruoying mengajakku menuju villa pribadinya yang sangat mewah. Mari lewat sini, Dr. Lin. Kami berjalan masuk ke jantung manor tersebut. Aku pun melangkah masuk ke dalam kamar pribadinya yang berada di lantai 2. Dr. Lin, apa yang harus kulakukan? Cukup berbaringlah, serahkan sisanya padaku. Sambil bicara, aku mendekati Liu Ruoyan. Dia mengangguk pelan lalu merebahkan tubuhnya. Dari sudut pandang atas, hal pertama yang mencuri perhatianku adalah lekuk tubuh Ruoyan. Keindahannya sungguh memukau mata. Aku segera membentuk segel mantra dengan tanganku. Usai merapal mantra, jemariku menyentuh bahunya. Sensasi sengatan listrik seketika merambat cepat. Getaran itu memicu desahan manja yang menggoda. Jemariku menari lincah bak pemain piano. Menjadikan tubuhnya sebagai instrumen, aku mulai memainkannya dengan irama yang sangat berirama. Pipi Ruoyan memerah padam. Dia menggigit bibir demi menahan gejolak aneh dari dalam. Sentuhanku terasa magis. Setiap usapan hangatnya memberikan ketenangan luar biasa bagi tubuhnya. Sensasi itu meresap hingga tulang. Ungkapkan saja, rasa tegang bisa mengurangi efek pijatanku. Wajah Ruoyan kian membara. Dia sulit berkata-kata, namun perlahan mulai menikmati sensasi tersebut. Dia pun menyerah pada kenikmatan ragawinya. Desahan halus mulai bergema memenuhi ruangan. Suaranya kian mengeras. Tuhan, kenapa rasanya senikmat ini? Wajahnya kini sudah semerah tomat. Tak pernah terbayang dia akan mengeluarkan suara yang memalukan di depan seorang pria. Rasa nyaman itu sungguh memabukkan. Tanganku yang penuh sihir menjelajahi lekuk sensual tubuhnya. Pemandangan ini pasti akan membuat semua pria di luar sana merasa iri setengah mati. Aura godaan terpancar dari sikap pasrahnya. Aku hanya bisa mengagumi kecantikan yang luar biasa. Pesonanya sungguh mematikan bagi lelaki. Haruskah aku melahap wanita cantik ini sekarang juga? Dengan posisinya yang sekarang, sangat mudah bagiku untuk menaklukkan hatinya sepenuhnya. Pijatan berakhir setelah setengah jam. Ruoyan tampak lemas tak berdaya sambil bernapas pendek. Perlahan dia membuka mata dengan pipi merona. Apakah semuanya sudah berakhir? Tersirat rasa haus akan sentuhanku. Tatapan matanya kini memancarkan binar kekaguman yang dalam. Sejak awal bertemu, dia merasa aku memiliki daya tarik unik yang sulit untuk ditolak. Mungkinkah ini cinta pandangan pertama? Pikirnya sambil merona malu layaknya seorang gadis. Tingkah manjanya menarik perhatianku. Benar-benar perubahan sikap yang sangat tidak terduga. Aku tersenyum tipis. Ruoyan sungguh menawan. Sebagai mantan ahli jalur keabadian, auraku memikatnya. Karisma unikku sebagai kultivator hebat memberikan daya tarik magis yang tak tertahankan baginya. Pijatan hari ini selesai, aku pulang dulu. Tunggu, teriak Ruoyan refleks menghentikan langkahku. Aku menoleh bingung. Ruoyan merutuki dirinya sendiri karena telah memanggilku dengan begitu spontan. Dia merasa tak rela jika aku pergi. Apa aku benar-benar telah jatuh cinta padanya? Tak mungkin, kami baru pertama bertemu. Dokter, kapan jadwal sesi pijat selanjutnya? Tanya Ruoyan. Harapan besar terpancar dari matanya. Dia seolah mendambakan sentuhan magisku kembali lagi. Aku tertawa dalam hati. Sepertinya wanita dewasa ini sudah mulai terjerat oleh pesonaku. Tunggu akhir pekan saja. Mulai sekarang, kau cukup menghubungiku seminggu sekali. Biayanya 1.000 per panggilan. Ucapku singkat sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan villa. Hanya seminggu sekali, gumamnya kecewa. Wajah cantiknya kini dipenuhi rasa sesal yang dalam. Kenapa aku jadi seberani ini? Ruoyan tersipu malu merenungi keinginannya dipijat setiap hari. Setelah meninggalkan villa mewah itu, aku langsung kembali menuju kediaman keluarga baruku. Villa ini adalah rumah baruku usai menikah. Namun, tiba-tiba Li Shu datang mengamuk. Brak! Li Shu mendobrak pintu dengan tendangan keras hingga terbuka lebar secara paksa. Lin Qiang, keluar kau bajingan! Suara murka Li Shu menggema ke seluruh penjuru villa. Dia datang membawa rombongan. Aku menatap pintu yang rusak itu dengan tatapan dingin. Apa orang tuamu tidak mengajarkan sopan santun? Jelas sekali dia datang membawa niat buruk. Kau monster! Hidupku hancur karenamu! Teriak Li Shu penuh dendam sambil menggertakkan giginya. Amarahnya meledak-ledak. Aku justru tertawa terbahak-bahak mendengar tuduhan konyol yang dia lontarkan. Apa? Aku tak mengerti maksudmu. Ucapku sembari memasang wajah polos yang dibuat-buat.
Bukankah semalam kau yang menyelinap keranjangku? Liksu langsung mematung, terjebak telak oleh pertanyaanku. Liksu kehilangan kata-kata untuk membalas. Aku tertawa dalam hati melihatnya tersudut begitu pasrah. Sambil menyeringai sinis, tatapanku mulai menjelajahi lekuk tubuh Liksu yang sangat menggoda itu. Hari ini Liksu tampil berani dengan kemeja tipis dan rok mini yang sangat ketat. Kaki jenjangnya terpampang nyata. Tanpa ragu, aku langsung menarik Liksu ke dalam pelukanku. Liksu panik seketika. Apa yang kau lakukan? Dia meronta, tapi kekuatannya tak ada apa-apanya. Sekuat apapun dia melawan, tubuhku bahkan tidak bergeming sedikit pun dari posisinya. Malah, gesekan tubuhnya di dekapanku terasa sangat nikmat. Hei, Liksue kecil. Tak kusangka seleramu sevulgar ini. Kau sengaja berpura-pura, kan? Apa nama perilaku ini? Ini gaya SM, bukan? Bisikku saat tanganku mulai nakal menjelajahi setiap inci tubuh indahnya. Liksu murka sekaligus terhina. Niatnya menjebakku justru berbalik menghancurkan dirinya sendiri sekarang. Aku untung besar, sementara dia merugi total. Sentuhan kasarku membuatnya mulai gemetar ketakutan. Lepaskan, aku ini kakak iparmu, teriaknya. Tapi bukankah kakak ipar harusnya bersikap hangat? Ada pepatah bilang kakak ipar adalah pelindung hangat bagi adik iparnya. Kurasa itu benar, aku tertawa lepas. Liksu meledak amarahnya dan langsung menoleh ke arah orang di belakangnya. Apa yang kalian lihat? Hajar dia! Teriaknya memerintah para pengawal untuk segera bertindak. Hahaha! Dalam sekejap, semua pecundang itu kuhajar habis dan kulempar keluar dari villa. Brak! Pintu tertutup rapat, kini hanya tersisa aku dan Liksu di dalam villa megah ini. Wajah Liksu pucat pasi. Bagaimana sampah sepertimu bisa sekuat ini? Dia benar-benar tak percaya. Semua pengawal bayarannya tumbang dengan mudah. Sekarang Liksu menyadari betapa gawatnya situasi ini. Tanpa pelindung, dia kembali jatuh ke tanganku. Apa yang akan terjadi selanjutnya sudah jelas. Meski dongkol setengah mati, Liksu tak berani membantah dan hanya bisa terdiam lesu. Dia memaksakan senyum. Adik ipar, aku ada urusan mendadak. Kita lanjut lain kali ya. Ucap Liksu memohon, dia hanya ingin segera kabur dari jangkauan iblis mengerikan ini. Aku tahu akal bulusnya. Mana mungkin aku membiarkannya pergi gratis setelah datang menyerahkan diri. Memikirkan hal itu, aku langsung bertindak tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas lagi. Aku menciumnya paksa. Mata Liksu terbelalak. Tamatlah riwayatku, batinnya yang sudah hancur lebur. Ciuman pertamanya direnggut paksa. Dia menangis dalam hati, pasrah dalam cengkraman gairahku yang liar. Kunikmati kelembutan gadis itu sambil menyedot paksa energi bulan hitam dari dalam tubuhnya. Sayangnya, akumulasi kekuatan itu masih terlalu sedikit karena baru berselang 1 hari saja. Energi bulan hitam di tubuh Liksu sangat tipis, nyaris tak terasa bagi tingkat kultivasiku. Dalam sekejap, energinya habis kulahap. Ini benar-benar jauh dari kata cukup bagi diriku. Aku sangat kecewa, energi sekecil ini bahkan tak cukup untuk memuaskan rasa haus kekuatanku. Energi spiritual bumi sangat langka. Tanpa bantuan eksternal, mustahil bagiku mencapai ranah fondasi. Sepertinya aku harus mencari lebih banyak wanita bertubuh spesial seperti Liksu ini nantinya. Setelah puas memangsanya, barulah kulepaskan. Liksu tampak hancur dan sangat menderita sekarang. Tatapannya menyedihkan, persis korban perundungan. Kenapa? Sepertinya kau tidak senang, ya? Tanyaku. Liksu tersentak, lalu memaksakan senyum manis untuk mengambil hatiku agar tak disiksa lagi. Tentu tidak, aku sangat mencintaimu, adik ipar. Bagus, kalau begitu ikut aku keluar sebentar. Ada urusan penting. Liksu terpaksa menurut meski hatinya memberontak ingin membunuhku sekarang juga. Aku harus cari cara melenyapkan monster ini. Batinnya saat kami berjalan menuju area parkir. Sebuah mobil sport merah berkilau sudah menanti. Adik ipar, kita sebenarnya mau kemana? Ke apotek. Aku butuh herbal medis, tapi aku tak punya uang sepeser pun saat ini. Berikan aku 10 juta. Liksu nyaris melompat marah. Apa? Kita kan bukan pasangan kekasih. Apa salahnya aku memakai uangmu? Aku berhak melakukannya, atau kau memang sudah tidak mencintaiku lagi? Kemarin kau berkorban hanya untuk menjebakku. Aku menatapnya ragu, seketika jantung Liksu berdegup kencang. Ekspresinya berubah drastis. Mana mungkin begitu? Tentu saja aku sangat menyayangi kakak iparku ini. Tabunganku tak sampai 1 juta, maksimal hanya ada 100 juta saja. Aku mendengus dengan tatapan meremehkan. Sedikit sekali, ya sudahlah, 100.000 pun jadilah. Setelah ini, mintalah uang tambahan pada ibumu. Jika tidak, bagaimana kau membiayai hidupku? Liksu sangat geram, pria ini benar-benar parasit yang memuakan. Dasar sampah tak berguna yang hanya bisa menumpang hidup. Liksu mengumpat sambil menginjak pedal gas dalam-dalam. Dengan raungan mesin yang menggelegar, mobil sport merah itu melesat bagai anak panah dan menghilang. Setengah jam kemudian, mereka sampai di apotek UNED.
Mobil mewah itu terparkir dengan sempurna di sana. Aku melangkah masuk bersama Liksu. Kakak ipar, apa kau sakit? Kenapa kita mendatangi apotek ini? Nada bicaranya terdengar gembira. Aku meliriknya tajam. Kau senang sekali ya jika aku jatuh sakit? Bukan begitu. Aku pasti akan sangat sedih jika kau sakit. Liksu mengelak, sementara aku tertawa sinis. Meski aku sangat muak, aku akui akting Liksu cukup hebat meski sebenarnya dia terpaksa melakukannya. Dia harus tetap patuh di hadapanku. Wajah bingungnya sungguh lucu. Apa ada yang lebih memuaskan? Melihat musuh menderita adalah kebahagiaan sejati. Begitu masuk, seorang perawat mungil langsung menyambut kami dengan ramah. Wajah perawat itu sangat cantik menyerupai boneka porselen. Tubuh mungilnya memancarkan daya tarik yang sangat luar biasa. Bagi pria dengan selera unik, sosok loli ini adalah harta karun. Ada obat yang ingin Anda beli? Perawat itu tersenyum sangat manis. Aku memperhatikannya dari atas ke bawah dengan tatapan yang terasa sedikit aneh. Apa apotek ini mempekerjakan anak di bawah umur? Seketika, senyum manis di wajah perawat itu langsung membeku. Tuan, aku sudah berusia 18 tahun. Serunya dengan nada kesal. Liksu yang di sampingku pun terkejut. Tingginya tak sampai 150 cm dengan rambut kuncir dua. Penampilannya memang benar-benar sangat menggemaskan. Siapapun pasti mengira dia masih berusia 13 tahun. 18 tahun? Kau pasti sedang bercanda. Aku menahan tawa melihatnya. Gadis mungil bukan seleraku, pesona suster ini tak memikat. Di bawah tatapan kesalnya, aku segera melangkah keluar dari sana. Kuberikan instruksi padanya. Beri aku 20 porsi untuk tiap tanaman di resep ini. Suster itu mengangguk patuh, lalu berbalik pergi dengan langkah yang riang. Menunggu bersama Liksu, kulihat suster itu membawa resepku masuk ke dalam apotek. Tampak wanita matang berusia 30 tahun berseragam polos dengan paras yang sangat cantik. Meski tanpa riasan, kecantikannya terpancar kuat. Seragam kerjanya gagal menutupi lekuk tubuh indahnya. Sosoknya yang molek memancarkan aura keanggunan yang luar biasa mempesona. Pakaiannya tampak mengetat saat ia menerima daftar pesananku dari sang suster. Shaoling Shuang terbelalak melihat daftar itu. Ia tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Ini resep tonik tubuh tingkat tinggi. Ketertarikannya bangkit menyadari rahasia di balik ramuan itu. Siapa pelanggan yang memesan ini? Cepat, bawa aku menemuinya. Shaoling langsung beranjak. Belum selesai bicara, suster itu langsung ditarik paksa oleh Shaoling yang terburu-buru. Mereka berdua bergegas keluar, berjalan cepat menuju tempatku menunggu. Aroma harum wanita menyapa indraku. Kulihat sosok cantik berwajah tegas sedang mendekatiku. Mataku tertuju pada pesonanya yang mematikan. Sungguh pemandangan yang sangat mengagumkan. Saya Shaoling Shuang, kepala medis di sini. Tuan, apakah daftar obat ini milik Anda? Benar, itu milikku. Apa ada masalah? Tanyaku sambil menyipitkan mata ke arahnya. Ia memperhatikanku dari atas ke bawah. Kau juga seorang tabib? Siapa gurumu? Aku langsung mengerti. Dia pasti menyadari petunjuk rahasia dalam daftar obatku. Itulah alasannya datang, bertanya. Bahan-bahan ini memang kusiapkan untuk memurnikan pil dewa. Tubuh ini terlalu lemah. Kekuatan fisikku saat ini benar-benar belum membuatku puas. Kedepannya, aku harus berlatih dengan banyak wanita. Tanpa raga legendaris dan fisik yang kuat, mustahil bagiku bertahan dari kelelahan yang menghancurkan ini. Nasib buruk hanya untuk orang biasa. Aku butuh pil untuk membantu kultivasiku. Benar, ini milikku. Jika kau ingin bertanya, cukup diam dan dengarkan. Aku datang membeli tanaman obat, segera berikan barangnya padaku, ucapnya dingin. Dia sangat tertarik pada berbagai resep kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tentukan harganya, ini adalah resep pil penguat tubuh dari dunia kultivasi. Pil penguat tubuh biasanya digunakan para kultivator fisik untuk membangun fondasi mereka. Meski di dunia kultivasi tak berharga, namun di dunia ini sangat berbeda. Ini adalah pil hasil penyempurnaan dari tak terhitung alkemis hebat masa lalu. Di bumi, resep ini adalah harta karun legendaris yang nilainya tiada tara. Kau takkan sanggup membelinya. Tawaran harga 100 poin pun segera meluncur. Serena, apa kau gila? Menghabiskan 100 demi resep yang tidak masuk akal ini? Liksue terkejut setengah mati. Tak percaya si pecundang ini memiliki resep mahal. Nilainya mencapai 1 juta. Apakah ini mimpi atau dia hanya sedang bersandiwara? Aku hanya tertawa remeh. Membeli resep ini dengan 1 juta sangatlah konyol. Bahkan jika kau membelinya, kemampuanmu takkan sanggup meracik pil dewa ini. Shuling terdiam, namun asistennya mulai meledak karena amarah yang tak tertahankan. Apa yang kau katakan? Kau tahu siapa nyonya besarku ini sebenarnya? Tak ada resep yang tak bisa dia buat. Aku merasa sedikit terkejut. Indra sukmaku meluas, memeriksa kondisi Shuling dan seketika aku merasa sangat gembira. Luar biasa. Dia memiliki tubuh ros 100 bunga yang sangat langka. Ini adalah konstitusi spesial yang bahkan sangat dicari di dunia kultivasi. Pemilik bakat ini mampu menyerap energi spiritual tanaman secara alami ke sukmanya.
Energi roh 100 bunga memberinya keuntungan besar dalam menanam herba medis ajaib. Bahkan kemampuan alkimianya melampaui manusia biasa. Pantas saja dia begitu percaya diri. Jadi itu rahasianya. Dalam sekejap, aku mulai menyusun rencana besar di pikiranku. Aku mulai merancang cara memanfaatkan potensi dari taman bunga di dalam diri Shuling. Aku tidak menjual resepnya, tapi kau boleh mempelajarinya dengan satu syarat utama. Sambil tersenyum, dia bertanya apa syaratnya. Aku merasa lelah akhir-akhir ini. Karena kau tabib tradisional, kau pasti ahli dalam seni pijat, bukan? Aku ingin kau memijatku. Lixue menatapku dengan tatapan yang sangat penuh kecurigaan. Dia yakin aku hanya ingin menggoda sang tabib cantik. Shuling akhirnya setuju. Tanpa berpikir panjang dia mengangguk. Baginya ini hanyalah sebuah pijatan medis biasa. Aku merasa puas lalu menepuk kepala Lixue agar dia tetap menunggu di sini. Aku pergi sebentar, ucapku sebelum mengikuti Shuling ke bagian dalam apotek tersebut. Wajah Lixue menggelap. Namun dia lega bisa terlepas dariku untuk sementara waktu. Ikuti aku, ajak Shuling menuju ruangan khusus di bagian belakang apotek itu. Hanya ada kami berdua di sini. Berbaringlah, ucapnya dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia memakai sarung tangan, lalu aku melepas jaket dan berbaring di atas ranjang. Shuling mendekat ke tepi ranjang. Dari sudut pandangku yang berada di bawahnya, hal pertama yang mencuri perhatianku adalah lekuk tubuhnya yang sangat memukau mata. Wajahnya nyaris tertutup saat jemarinya mulai memijat pelipisku dengan sangat lembut sekali. Tangannya sangat lincah, menekan titik akupunktur dengan tekanan yang sangat presisi sempurna. Saking nyamannya aku memejamkan mata, sementara dia terus memijat dengan penuh keseriusan. Aku tersenyum dalam hati dan mulai mengalirkan energi kehidupan ke dalam tubuhnya. Energi roh 100 bunga di dalam diri Shuling seketika mulai bergejolak hebat. Jemari Shaolin Shuang yang tengah memijat tiba-tiba terhenti. Ia merasakan sebuah anomali aneh, mulai menjalar di dalam tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Shaolin Shuang benar-benar bingung saat merasakan sesuatu yang bergejolak hebat di dalam nadinya. Sensasi asing itu membuatnya merona hebat. Dr. Chow, ada apa? Tanyanya sembari berpura-pura tidak menyadari situasi yang ada. Tidak ada apa-apa, jawab Choling pelan sambil menggelengkan kepala. Ia pun segera melanjutkan pijatannya dengan gerakan yang lebih cepat. Seluruh titik akupunktur di kepalaku kini terasa rileks sempurna. Setelah itu, jemarinya mulai beralih memijat ke arah area bahu. Saat itulah, aku kembali mengerahkan energi spiritualku. Seketika, energi 100 bunga di tubuh Shaolin Shuang mulai bereaksi liar kembali. Setitik energi spiritual merayap melalui lengan Shaolin dan masuk ke tubuhku, layaknya seekor monster kelaparan yang sangat haus kekuatan. Kekuatan asliku mulai melahap habis energi 100 bunga miliknya. Energi sejati yang kini menjadi milikku mengalir deras dalam tubuhnya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Shaolin Shuang sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya sekarang. Rona merah pada mulai menghiasi pipinya. Ia merasakan gelombang panas yang membara, seolah ada kekuatan misterius yang mengalir di tubuhnya. Aliran energi asing itu membuatnya merasa tidak stabil. Bukannya mereda, sensasi membara ini justru semakin menguat seiring berjalannya waktu. Mengapa tubuhku jadi seaneh ini? Batinnya. Wajah Choling kini sudah berubah merah merona layaknya buah yang sangat matang dan ranum. Tatapan matanya yang semula jernih kini mulai sayu, perlahan-lahan mulai tertutup oleh kabut gairah yang sangat sulit untuk ditahan. Ia refleks merapatkan kedua kakinya karena sensasi panas yang tidak wajar itu. Ini adalah pengalaman pertama yang pernah ia rasakan. Ia mulai kehilangan kendali diri. Dr. Chow, kenapa Anda berhenti lagi? Tanyaku memancingnya, karena ia tampak sangat kesulitan saat ini. Aku terus mendesaknya. Sebab, jika Choling berhenti, aku tidak akan bisa menyerap seluruh energi spiritual 100 bunga dari tubuhnya. Wajah Choling kini sudah benar-benar merah padam. Di saat seperti ini, dialah yang sebenarnya sedang memberikan layanan pijat kepadaku. Lucu sekali, padahal aku belum memberikan reaksi apapun. Namun, justru dialah yang tampak sangat aneh dan kehilangan ketenangannya sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa selemah ini? Batin Choling sangat bingung. Ia benar-benar tidak memahami apa yang sedang terjadi pada jiwanya. Di bawah tekananku, ia terus memijat dengan kedua tangannya. Aku pun memejamkan mata, menikmati pijatan sang dewi dengan penuh kenikmatan. Sambil mengontrol energi spiritual yang berputar di tubuh Shaolin Shuang, aku melahap energi 100 bunga itu bagaikan binatang buas. Rasanya sungguh luar biasa nikmat. Hatiku bersorak kegirangan merasakan aliran kekuatan besar yang kini menyatu sempurna ke dalam diriku. Inilah cara kultivasi yang paling benar. Tanpa perlu menderita, aku bisa meningkatkan kekuatan tempurku dengan sangat mudah dan juga cepat. Aku berbaring santai di atas ranjang. Sementara itu, Shaolin Shuang entah sejak kapan mulai terengah-engah dengan nafas yang sangat memburu. Seluruh wajahnya kini sudah memerah sempurna. Sepertinya energi sejatiku memiliki semacam kekuatan sihir yang sangat mematikan bagi kaum wanita. Tiap kali energi itu bersirkulasi, ia akan merasakan gairah yang meledak-ledak.
Aku pun mulai menyadari ada yang salah dengan kondisi Xiaoling. Aku hanya bisa tersenyum licik di dalam hati. Melihat Xiaoling Shuang yang sudah mulai goyah membuat rencanaku berjalan dengan sangat mulus. Teknik yang kugunakan adalah metode kultivasi ganda tertinggi di dunia persilatan, yang dikenal dengan nama Yin Yang Wanlu yang legendaris. Karena energi spiritual di bumi ini sangat langka, tidak ada jalan lain untuk berkultivasi jika menggunakan metode normal yang biasa. Itulah alasan utama mengapa aku harus mempraktikkan buku metode kultivasi ganda yang sangat terkenal ini demi mencapai puncak kekuatan. Mengenai reaksi hebat Xiaoling Shuang, aku sudah tahu segalanya. Dengan energi Yin dan Yang ini, wanita manapun takkan berdaya. Dr. Chow, kau baik-baik saja? Sepertinya kau kepanasan, ucapku. Kenapa tidak lepaskan saja pakaianmu agar kau merasa lebih sejuk sedikit? Aku tersenyum tipis sambil menatap Xiaoling Shuang. Mendengar kata-kataku, ia seolah tersadar dari lamunan panjang yang sangat dalam dan membingungkan. Ia baru sadar kalau tubuhnya sudah dibasahi keringat dingin. Maafkan aku telah membuatmu tertawa karena kondisiku ini, ucapnya merasa malu. Xiaoling Shuang merasa sangat canggung. Ia mengira rasa panas membara ini hanyalah karena suhu pendingin ruangan yang mungkin terlalu tinggi. Ia pun segera melepas jas putihnya. Di balik itu, ia hanya mengenakan pakaian tipis yang kini melekat ketat karena basah oleh keringat. Pakaian yang basah itu mencetak lekuk tubuhnya yang nyaris sempurna. Hal yang paling mencuri perhatianku adalah lekukan tubuhnya yang sangat indah. Pemandangan itu langsung menangkap pandanganku. Astaga, aku benar-benar terkesan dan terpukau melihat keindahan yang terpampang nyata di depan mata. Lanjutkan pijatannya, ini belum selesai, ucapku sambil tertawa kecil. Aku pun kembali berbaring santai di atas ranjang dengan perasaan puas. Aku mengagumi kecantikan di hadapanku yang tengah berkeringat. Wajah Xiaoling Shuang semakin memerah karena auranya yang sangat mempesona dan menggoda. Sebagai seorang wanita, instingnya mencium ada sesuatu yang tidak normal. Tatapanku di atas ranjang ini terasa terlalu berani dan juga tajam. Ia menundukkan pandangannya dan menyadari bahwa penampilannya saat ini benar-benar menggoda, bagaikan sebuah bunga yang mekar di musim semi. Secara naluriah, ia ingin segera pergi dari sana. Namun, kewajibannya sebagai seorang dokter profesional menahan langkahnya untuk tetap tinggal di ruangan. Karena sesi pijat belum berakhir, ia terpaksa melanjutkan tugasnya meski dengan perasaan yang berkecamuk. Xiaoling pun kembali memijat tubuhku perlahan. Aku benar-benar menikmati pemandangan indah sekaligus sentuhan tangannya. Tak perlu kutanyakan lagi betapa nikmatnya perasaan yang kurasakan di dalam hati. Setengah jam berlalu. Aku merasa sangat segar, namun wajah Chuling memerah padam karena gejolak batinnya. Napasnya memburu saat pijatan usai. Tampaknya, dia sudah mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat ini. Dia bersandar lemas di kursi. Maaf, pergilah dulu. Aku ingin menenangkan diri sejenak sendirian di sini. Suara Chuling terdengar sangat lembut. Dia tak sadar betapa menggodanya penampilannya dalam kondisi seperti itu. Aku tersenyum tipis. Aku tak ingin memaksanya, karena aku lebih suka wanita datang mencariku sendiri. Chuling memiliki tubuh spiritual 100 bunga. Dia takkan lari. Pelajarilah resep itu sendiri mulai sekarang. Semua penemuan itu akan menjadi milikmu. Setelah berkata demikian, aku segera berbalik dan pergi meninggalkannya. Aku melangkah pergi dengan elegan. Aku tahu Dr. Chu adalah sosok yang sangat profesional di bidangnya. Namun, dia takkan bisa membedah resep itu. Daftar yang kuberikan hanyalah jebakan belaka untuk mengujinya. Itu hanyalah daftar bahan dasar untuk menciptakan dan penempa tubuh yang sangat legendaris dan langka. Sekumpulan jenis obat-obatan yang diperlukan untuk menempa kekuatan raga ke tingkat yang paling tinggi. Mustahil baginya menciptakan dan penempa tubuh hanya dengan daftar bahan tanpa teknik rahasia dariku. Saat dia menyadari kegagalannya, dia pasti akan segera datang memohon bantuanku untuk menyelesaikannya secara langsung. Di luar kamar, aku berpapasan dengan Chu Xiaoying. "Di mana kakakku?" tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Xiaoying terlihat sangat bingung. "Dia sedang beristirahat di dalam," jawabku sambil memberikan senyum penuh misteri. Istirahat? Hanya karena pijatan? Karena penasaran? Dia pun segera menerobos masuk ke dalam kamar kakaknya itu. Dia melihat Chuling terkulai lemas dengan wajah memerah. Xiaoying sangat terkejut melihat kondisi kakaknya sekarang. "Kakak, kau baik-baik saja? Apa pria brengsek itu telah melakukan hal jahat padamu di dalam tadi?" Sebagai wanita dewasa, Xiaoying mulai membayangkan hal-hal liar yang mungkin terjadi di dalam kamar tersebut. Amarahnya meledak seketika. "Pria itu benar-benar bajingan. Aku akan memberinya pelajaran sekarang juga," teriaknya penuh emosi. Chuling segera menahannya dengan cepat. "Berhenti. Ini bukan salahnya. Ini adalah masalah pribadiku sendiri, Xiaoying." Dia tidak menyentuhku. Xiaoying pun semakin tidak paham melihat kondisi kakaknya yang sangat berantakan itu. Padahal, penampilannya saat ini benar-benar seperti wanita yang baru saja disentuh oleh pria yang sangat perkasa. Chuling merasa sangat malu. Rasanya dia ingin menghilang dan bersembunyi di dalam celah bumi saja,
Hatinya bergejolak hebat. Itu hanya sekadar pijatan medis biasa, namun sensasinya sungguh luar biasa bagi dirinya. Dia hampir kehilangan kendali, namun pria itu tetap bersikap tenang dan tidak memanfaatkan keadaan sedikit pun. Benih ketertarikan mulai tumbuh di hatinya. Xiaoying, keluarlah dulu. Aku ingin menyendiri untuk beberapa saat saja. Chuling ingin menenangkan pikirannya. Xiaoying menatapnya dengan penuh tanda tanya, namun tetap memutuskan untuk pergi. Tanpa banyak tanya lagi, dia pun keluar. Kini hanya tersisa Chuling seorang diri di ruangan. Wajahnya semakin memanas saat membayangkan diriku. Sementara itu, aku segera mengumpulkan berbagai macam tanaman obat. Setelah membeli tungku obat, aku dan Li Sui kembali menuju villa saat hari mulai gelap gulita. Lampu villa menyala terang. Apakah kakak sudah pulang? Li Sui bersorak gembira dengan mata yang berbinar. Dia merasa sangat lega seolah melihat sosok penyelamat. Gadis itu pun langsung berlari masuk ke rumah. Pintu terbuka, menampakkan wanita cantik berbusana formal yang sedang duduk dengan sangat anggun di ruang tamu. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun, dengan alis indah dan bibir yang semerah buah ceri. Kulitnya putih bersih dengan postur tubuh semampai setinggi 175 cm yang memikat. Kaki jenjangnya berbalut stoking hitam yang sangat menggoda, membuat pria manapun akan merasa sangat terintimidasi. Keanggunannya terpancar sangat kuat. Riasannya yang sempurna menonjolkan aura kemandirian yang sangat tegas dan juga cerdas. Dia terlihat seperti pengusaha elit yang sangat berkuasa. Kakak, seru Li Sui sambil berlari menuju arahnya. Li Sui memeluk Li Jingwan sambil terisak pelan. Xiao Sui, ada apa denganmu? Tanya Jingwan terheran-heran. Li Sui merasa sangat tertekan dan ingin segera mengadukan semua perbuatan kasarku kepada kakak tertuanya itu. Namun, sebelum dia sempat bicara, suara derap langkah kaki terdengar mulai mendekat dari arah pintu luar. Aku pun melangkah masuk dengan tenang. Kau baru saja pergi bermain dengan Xiao Sui? Tanya Li Jingwan. Nada suaranya sangat datar, seolah-olah aku bukanlah suaminya sendiri, melainkan hanya orang asing yang lewat saja. Aku hanya tersenyum tenang. Meski berstatus suami istri, hubungan kami tak lebih dari sekadar formalitas belaka. Mereka hanyalah orang asing yang terikat. Pernikahan paksa demi keluarga ini sungguh mengusik ketenangan Jingo. Sebaliknya, pria itu memerlukan kekuatan pengaruh keluarga tersebut demi melancarkan rencana rahasianya. Demi mengungkap kebenaran kematian orang tuanya, mereka pun sepakat melegalkan pernikahan kontrak ini. Awalnya hubungan kami sangat dingin, namun demi Xiao Su, aku mencoba mencairkan suasana yang kaku. Aku memutuskan membawanya ke taman hiburan. Liksu gemetar sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil padaku. Kabar kegembiraan di taman hiburan itu membuat Jingu merasa sangat heran dan tidak percaya. Dalam benaknya, hubungan kakaknya dan aku tidaklah baik. Mereka bahkan seringkali saling merendahkan. Liksu sering mengejekku secara terang-terangan. Jingu tahu, namun ia memilih diam demi ikatan darah. Jingu merasa ada yang berbeda hari ini. Hubungan mereka tampak mulai melunak secara misterius. Kakak yang selalu meremehkanku tiba-tiba mau pergi ke taman hiburan. Ini sungguh sebuah keajaiban, aku lega melihat kalian bahagia. Kita adalah keluarga, aku tidak ingin melihat adanya perselisihan. Li Jingu tersenyum langka. Aku tertawa sambil membelai lembut rambut Liksu sebelum pergi memasak. Bersantailah di ruang tamu. Li Jingu mengangguk puas lalu segera melangkah menuju area dapur. Kini hanya tersisa aku dan Liksu. Gadis itu mulai gelisah dan ingin segera melarikan diri. Sebelum dia bergerak, aku sudah mencengkeram lengannya. Sayang, kenapa kau kabur saat kakakmu ada? Apa kau merasa malu dan canggung? Aku menggoda sambil menyentuh tubuhnya dengan penuh keberanian. Liksu terkejut saat tanganku mulai menjelajahi tubuhnya. Kakak ipar, tolong hentikan ini dengan segera. Kakakmu ada di dapur. Aku tertawa nakal dan langsung menarik tubuh Liksu ke pelukanku. Tanganku mendarat tepat pada dadanya yang terbentuk sempurna. Sebuah sentuhan yang sangat berisiko tinggi. Terkejut oleh stimulasi itu, Liksu hampir berteriak namun segera membungkam mulutnya sendiri dengan cepat. Matanya terbelalak menatapku penuh keheranan. Ia tidak menyangka aku akan bertindak sejauh dan seberani ini. Kakaknya sendiri berada di dapur, namun pria ini berani memanfaatkan situasi. Apa dia tidak takut tertangkap? Tenanglah, kakakmu sangat serius saat memasak. Dia tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini. Bukankah melakukannya di depan kakakmu terasa jauh lebih menantang? Bisikku tepat di telinga sensitif Liksu. Liksu terpaku lemas. Ia tidak bisa berhenti menoleh ke arah pintu dapur dengan rasa cemas. Jantungnya berpacu kencang. Jika rahasia ini terbongkar, kakaknya pasti akan sangat kecewa dan hancur. Liksu mulai memohon dengan suara bergetar. Kakak ipar, kumohon hentikan semua kegilaan ini sekarang. Kita pasti akan tertangkap oleh kakak. Namun, tangisannya justru membuat gairahku semakin membara dan liar. Bermain dengan adik ipar di belakang istri sendiri memberikan sensasi kenikmatan yang sangat luar biasa. Aku tidak akan melepaskannya. Aku sangat memuja sensasi berbahaya yang memacu adrenalin ini. Mendengar itu,
Liksu hampir menangis. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari dekapanku. Saat ia melawan, sebuah tamparan keras mendarat di bokongnya. Suara dentuman itu terdengar sangat jelas. Liksu hampir menjerit ketakutan. "Kakak ipar, kau sudah gila." Ia segera melirik panik ke arah dapur. Setelah memastikan Jinggu tidak mendengar apapun, ia menghela napas lega dengan detak jantung tak beraturan. Melihat ekspresinya, tanganku justru menjadi semakin nakal. Liksu merasa sangat tidak berdaya dan terpojok. Ia tidak bisa melawan karena takut menimbulkan suara. 3 orang dalam villa ini memiliki rahasia berbeda. Jinggu di dapur tidak pernah membayangkan suaminya sedang melakukan hal terlarang dengan adiknya sendiri. 3 masakan lezat telah siap disajikan. Aroma harum mulai menyeruak keluar dari area dapur tersebut. Ia membawa hidangan itu ke ruang tamu. "Xiaoshu, kenapa tubuhmu berkeringat sangat banyak seperti itu?" Wajah Li Jinggu menunjukkan keheranan. Liksu mencoba tersenyum kaku sambil merapikan pakaiannya yang sangat berantakan. "Ini bukan apa-apa, mungkin suhu AC di sini terlalu panas." Liksu memberikan alasan yang sangat mengada-ada. Jinggu melihat panel suhu yang menunjukkan 22 derajat. Ekspresinya seketika berubah menjadi sangat bingung. Ia menatapku, namun aku tetap memasang wajah datar. Aku pun menghampirinya dengan senyuman yang tenang. "Biar aku bantu menyiapkan makanannya." Jinggu mengangguk meski mulai merasakan ada keanehan pada diriku. "Kau tampak sangat berbeda hari ini." Keraguan mulai terpancar jelas dari tatapan mata tajam milik Jinggu. Tak kusangka intuisi Li Jingwan setajam itu. Dia bisa merasakan perbedaan jiwaku sekarang. Bahkan Liksu pun tertipu, tapi Li Jingwan justru yang pertama kali menyadarinya. Aku memilih bungkam. Tak lama, 3 hidangan dan 1 sup hangat pun tersaji. Kami bertiga pun duduk bersama untuk menikmati makan malam yang istimewa ini. Aroma masakan ini sangat menggoda selera. Benar-benar perpaduan rasa yang sangat sempurna. Aku terpana. Di balik sifat dinginnya, Li Jingwan ternyata memiliki keahlian memasak yang luar biasa. Dia jenius bisnis sejati, yang berhasil membangkitkan perusahaan keluarganya yang nyaris hancur. Bisnisnya kian meroket. Hebatnya, dia juga sangat mahir dalam mengurus segala urusan rumah tangga. Sosok wanita idaman. Pria mana yang tidak akan jatuh hati pada wanita sesempurna dia? Selesai makan malam, Liksu tampak sangat terburu-buru untuk segera pergi meninggalkan rumah. Dia terlihat ketakutan. Sementara itu, Li Jingwan mulai sibuk membersihkan sisa makanan dan dapur. Wajah cantiknya tersirat kelelahan setelah seharian bekerja keras tanpa henti demi perusahaan. Aku menawarkan bantuan pijatan, namun dia menolaknya dengan dingin sembari menggelengkan kepala. Dia memintaku segera beristirahat lalu langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya sendiri. Kami tinggal seatap, namun tidur di kamar berbeda. Inilah kenyataan hubungan kami sekarang. Tak masalah, perlahan tapi pasti, aku akan segera memenangkan hati istriku yang dingin ini. Rencana penaklukan pun dimulai, kini saatnya aku fokus memulihkan kekuatan di kamarku. Aku mengeluarkan tungku obat. Dengan satu gerakan tangan, energi di telapakku mulai berkobar. Api jingga kemerahan menyala terang, lalu segera kulemparkan ke dalam tungku obat tersebut. Bahan obat dari farmasi Lunais mulai kumurnikan dengan kobaran api energi murni sejati. Saripati tanaman obat pun keluar, sementara sisa kotorannya hangus terbakar menjadi abu. Di dalam tungku, terlihat tetesan cairan medis murni yang mulai melayang dengan indah. Tetesan itu perlahan menyatu, membentuk gumpalan energi pengobatan yang sangat padat dan kuat. Tak butuh waktu lama bagi bola obat itu untuk memadat menjadi pil sempurna. Saat tungku dibuka, aroma wangi dari pil putih yang sangat murni langsung menyeruak keluar. Darahku bergejolak hanya dengan mencium aromanya. Kemampuan alkimiku ternyata masih sangat tajam. Meski kekuatanku kini kembali ke tingkat pemula, teknik pemurnianku tetap tidak ada tandingannya. Pil penguat tubuh kualitas tinggi ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhanku saat ini. Semua ini berkat pengalaman ribuan tahun dan persepsi spiritual tingkat dewa yang kumiliki. Kekuatanku saat ini barulah 1/10.000 dari masa kejayaanku yang dulu. Namun meracik pil tingkat 1 bukanlah hal sulit bagiku. Semuanya pun kusimpan rapi. Tengah malam tiba, aku menyelinap keluar menuju taman yang sangat sepi dan gelap. Suasana sunyi senyap dan mencekam, tempat yang sangat ideal untuk memulai proses kultivasi. Setelah memastikan keadaan aman, aku segera menelan pil tersebut untuk memicu energi tubuh. Gerakan aneh dan teknik pernapasan khusus mulai kujalankan dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Keringat mulai membanjiri seluruh tubuhku, seiring dengan meningkatnya suhu internal yang membara. Energi pil meresap ke seluruh sel, memberikan kekuatan baru yang mengalir di bawah kendaliku. Perubahan besar terjadi. Setelah 3 jam berlalu, latihan berat malam ini pun berakhir. Saat aku menggerakkan badan, suara retakan tulang terdengar begitu memuaskan seperti ledakan kecil. Senyum kemenangan tersungging. Dengan pil ini, kekuatanku akan meningkat dengan sangat pesat. Targetku adalah mencapai tahap tubuh primordial hanya dalam waktu 1 bulan ke depan. Fondasi, dan emas, embrio orisinal, hingga transformasi ilahi adalah tingkatan kultivasi yang kuincar. Dulu,
Aku adalah satu dari 12 raksasa yang berdiri di puncak dunia kultivasi. Sayangnya, energi spiritual di bumi ini sangatlah langka dan sulit untuk ditemukan sekarang. Tapi di kehidupan ini, aku akan kembali ke puncak dan melampaui segala batasan. Kultivasi abadi itu mustahil, aku mulai putus asa. Tiba-tiba suara samar terdengar. Terlihat bayangan dengan luka parah berlari cepat menuju ke arahku. Di belakangnya, sekelompok pengejar haus darah terus membuntuti dengan beringas. Ternyata seorang wanita, namun aku tak ingin mencampuri urusan merepotkan ini. Aku segera bersembunyi di semak, wanita berbaju hitam itu mendekat panik. Taman ini sunyi, dia mencari tempat sembunyi lalu menyelinap masuk ke sini. Namun saat berjongkok, dia menyadari ada pria mengawasinya tepat di sampingnya. Matanya membelalak, saat hendak kabur, aku langsung mencengkeramnya dengan kuat. Diam bodoh! Jika kau berisik, mereka akan menemukanmu, bisikku tajam. Aku langsung menindihnya ke tanah dan membungkam mulutnya dengan tanganku. Aku mengunci gerakannya, tubuh kami kini berhimpitan dengan sangat rapat. Kemana dia? Para pengejar bengis itu sudah sampai di lokasi ini. Mereka menyisir kegelapan taman dengan dahi berkerut penuh amarah besar. Cari sampai ketemu. Perintah sang pemimpin dengan nada suara yang dingin. Ketiga orang lainnya mengangguk dan mulai menggeledah setiap sudut taman. Melihat ini, aku mendecak kesal karena tak ingin terjebak masalah rumit. Di dunia kultivator, yang kuat memangsa yang lemah adalah hukum mutlak. Mencampuri urusan orang lain hanya akan mengundang musuh yang sangat mematikan. Tanpa latar belakang kuat, mencari masalah sama saja dengan menjemput maut. Sangat menyebalkan, padahal aku hanya ingin berlatih bela diri di sini. Tak disangka situasi jadi begini, tiba-tiba wanita di bawahku meronta hebat. Mau mati? Jika ingin mampus, jangan seret aku ke dalam lubangmu. Aku menatapnya tajam dan semakin mempererat kuncian tubuhnya secara seketika. Pakaian tipis musim panas membuat setiap sentuhan tubuh kami terasa nyata. Sial, aku tak menyangka wanita ini memiliki tubuh yang sangat menggoda. Aku sedikit tertegun, lalu menatap wajahnya di bawah sinar rembulan temaram. Wajahnya terlihat jelas, dan aku benar-benar terkejut melihat kecantikan parasnya. Wanita berusia 28 tahun ini sungguh luar biasa mempesona. Alisnya seindah daun willow, namun matanya memancarkan api amarah membara. Terselip rasa malu dan canggung di balik tatapan matanya yang tajam. Apakah ini efek dari teknik klasik ilusi ini yang sedang kupelajari? Namun setahuku, teknik ini tidak meningkatkan keberuntungan asmara sang pengguna. Para pria itu terus mencari dengan senter, menyisir setiap petak rumput. Perintah Tuan Muda, Van tegas, kita harus segera menemukan jalang itu. Jika gagal, kita habis. Dia benar-benar lari secepat kilat tadi. Mereka terus mengumpat, berencana memberi pelajaran jika wanita itu tertangkap. Bersembunyi dalam balutan pakaian hitam di kegelapan bukanlah hal yang mudah. Namun, para pengejar itu tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerah sedikit pun. Pencarian sistematis mereka perlahan mulai mendekati posisi persembunyian kami berdua. Mendengar langkah kaki mendekat, tubuh wanita dalam dekapanku mulai gemetar. Aku jadi penasaran, kesalahan apa yang dilakukan wanita cantik ini sebenarnya? Dilihat dari pakaian serba hitamnya, dia tampak seperti seorang pencuri profesional. Tiba-tiba, aku teringat ucapan mereka tentang sosok Tuan Muda Van tadi. Sambil tersenyum sinis, aku mulai berbisik menanyai wanita di bawahku ini. Apa Van Xiaochan yang mereka maksud? Dia pun langsung mengangguk lemah. Sungguh kebetulan yang luar biasa. Aku tertawa dalam hati karena Fang Xia sama sekali tak memberiku kesan baik. Pria itu tunangan Tan Wei satu, wanita incaranku. Sejak awal, kami memang sudah ditakdirkan menjadi musuh bebuyutan. Musuh dari musuhku adalah teman. Awalnya aku tak mau cari masalah, hanya ingin menyelamatkan wanita misterius itu. Namun kini niatku berubah. Di tengah taman, aku dan wanita berbaju hitam itu bersembunyi di semak lebat. Sosok kami tersembunyi sempurna oleh dedaunan. Kini posisi tubuhku sedang menindih erat wanita misterius di bawahku. Dia tampak sangat tidak nyaman karena tekanan tubuhku. Gadis itu terus menggeliat, berusaha keras untuk melepaskan diri. Jangan bergerak, bisikku tajam. Dia menggertakkan gigi, menahan amarah dan rasa malu yang campur aduk menjadi satu. Belum pernah dia sedekat ini dengan pria. Jarak kami begitu rapat hingga dia bisa merasakan panas tubuhku. Aroma maskulin yang kuat menyergap indranya. Sensasi itu hampir membuat kesadarannya melayang karena rasa pening yang hebat. Lebih parah lagi, dia merasakan sesuatu yang aneh. Sepertinya ada benda asing yang mengganjal di bagian pinggang. Sesuatu itu terasa semakin mengeras dan menekan perut bawahnya. Dia merasa sangat malu sekaligus terdesak dalam situasi. Jika bukan karena situasi darurat, dia pasti sudah meronta. Tepat saat itu, para pengejar sudah menyisir dekat. Langkah kaki terdengar kian jelas mendekat. Tubuh wanita itu mendadak kaku, dia bahkan tak berani bergerak sedikit pun. Aku menahan napas, bersiap jika penyamaran kami terbongkar. Dua orang yang bersembunyi di semak pasti mudah ditemukan. Mustahil bisa terus bersembunyi seperti ini selamanya. Lebih baik aku langsung bertindak saja, pikirku dengan penuh keyakinan. Para pengejar itu hanyalah manusia biasa. Mereka jelas
Bukan tandingan kekuatanku yang sebenarnya dalam pertarungan ini. Namun aku tak terburu-buru bertindak. Lekuk tubuh wanita di bawahku ini benar-benar menggoda dan sangat seksi. Suhu tubuhnya terasa jelas, terutama bagian dadanya yang kenyal. Segalanya terasa menekan sangat kuat ke arah dadaku. Sensasi ini sungguh luar biasa nikmat. Aku tertawa kecil dalam hati sambil sedikit menggeser posisi tubuhku padanya. Mata wanita itu seketika membelalak lebar. Dia merasakan sesuatu yang keras tiba-tiba terselip di antara kedua kakinya. Apa yang direncanakan pria ini? Dia merasa sangat cemas hingga hampir meneteskan air mata karena rasa takut. Secara insting dia mencoba melepaskan diri. Dia tak sudi ditangkap oleh pria asing dalam kondisi memalukan seperti ini. Diam, aku takkan menyakitimu, bisikku pelan. Tapi dia menatapku tajam, tak mempercayai kata-kataku sedikit pun saat itu. Mana mungkin dia percaya pada pria dalam situasi ambigu ini? Dia tahu betapa menggoda tubuhnya bagi pria. Dia ragu pria ini bisa menahan diri. Memikirkan hal itu, dia justru meronta semakin kuat untuk bisa lepas. Gerakannya menimbulkan suara gaduh yang memicu alarm. Para pengejar di luar sana langsung menyadari keberadaan posisi kami. Wanita itu sembunyi di sini, teriak mereka lantang. Sial, situasi tenang ini mendadak berubah menjadi sangat gawat. Wanita itu terkejut setengah mati. Semak-semak disibak paksa oleh beberapa pria berjas hitam yang berbadan sangat kekar. Kami terkepung sepenuhnya oleh mereka. Kenapa ada orang lain? Pantas saja kau lari bersembunyi ke arah sini. Ternyata kau punya kaki tangan. Pemimpin mereka terkejut melihatku. Aku hanya bisa tersenyum dingin menanggapi gertakan mereka. Dia segera bereaksi dengan sangat cepat. Saat kulihat lebih dekat, dia mengeluarkan sebuah senjata api yang mematikan. Klik! Pistol itu sudah dikokang dan ditodongkan tepat ke arahku. Keluar sekarang juga, bentak sang pemimpin dingin. Aku hanya mengedikkan bahu sambil menatap kesal wanita itu. Ini semua salahmu, kita ketahuan gara-gara kecerobohanmu. Kami berdua akhirnya keluar dari persembunyian. Begitu terlepas, wanita itu menatap situasi dengan penuh rasa kepasrahan. Dia sadar, tak ada jalan keluar lagi. Tunggu, dia bukan rekanku. Biarkan pria ini pergi sekarang juga. Suaranya terdengar dingin namun tetap memikat. Pemimpin berbaju hitam itu hanya menyeringai angku menanggapi permintaan wanita itu. Dia takkan membiarkan saksi mata tetap hidup. Ikat mereka berdua sekarang. Perintahnya dengan nada penuh ancaman. Beberapa anak buahnya langsung merangsek maju. Di saat itulah, akhirnya aku memutuskan untuk angkat bicara secara terbuka. Dia benar, aku cuma lewat. Salahkan nasib buruk kalian karena harus bertemu denganku di tempat ini. Ucapanku terdengar konyol bagi mereka. Para pria berbaju hitam itu tertawa meremehkan sebelum akhirnya menerjang ke arahku. Berhenti sekarang juga. Teriak wanita itu panik. Dia tidak bersalah, tolong jangan sakiti pria ini. Kalimat tulusnya membuatku cukup terkejut.